Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Cyberclaim. Saya Arin Jatika Musi sebagai leader, rekan kerja saya Vicky Azwar sebagai IT expert, dan Vanessa Anggraila sebagai public health enthusiast. Pada babak kualifikasi ini, kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Cyberclaim, AI Power Auto Verification and Fraud Detection for BPJS Claims. Cyberclaim adalah sistem otomatisasi verifikasi klaim BPJS berbasis kecerdasan buatan. Tujuan utama kami yaitu mengurangi klaim pending berulang, meningkatkan akurasi verifikasi dokumen, dan mendeteksi potensi fraud sejak awal. What's the problem? BPJS menerapkan klaim untuk pembiayaan fasilitas kesehatan, namun klaim ini sering tertunda yang disebut klaim pending. Penyebab utama klaim pending adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi seperti tidak sesuainya data dan kode layanan yang tidak akurat. Lemahnya kelengkapan dan validitas dokumen juga berdampak pada peluang terjadinya fraud. Case ini pernah terjadi, yaitu adanya klaim fiktif dan manipulasi diagnosis hingga 64% dan kerugian mencapai 501,21 juta. Untuk itu, Cyberclaim hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan digital yang terstandar. Berikut alur proses kerja Cyberclaim. Yang pertama, Vaskes akan mengunggah file dokumen klaim dalam bentuk RAR atau zip. Yang kedua, sistem akan melakukan ekstrak otomatis dan memastikan setiap PDF itu berisi 3 halaman wajib, yaitu SEP, rekam medis, dan surat rujukan. Yang ketiga, AI akan membaca setiap halaman serta memeriksa kelengkapan field yang wajib. Yang keempat, jika ada kekurangan dokumen ataupun field yang tidak sesuai, maka klaim akan langsung ditolak dengan notifikasi yang jelas. Jika valid, sistem akan menyimpan dan memberi status menunggu verifikasi. Setelah itu, verifikator akan melakukan fraud checking otomatis. Berikut, kita akan masuk ke demo aplikasi. Disclaimer, untuk pembuatan aplikasi ini, kita menggunakan cloning asumsi sistem dari BPJS yang saat ini sedang berjalan, dan semua data yang digunakan adalah dummy data. Setiap harinya, fasilitas kesehatan di Indonesia mengajukan ribuan klaim pembiayaan BPJS. Namun, masih banyak klaim yang pending karena dokumen tidak lengkap atau perlu diverifikasi ulang. Akibatnya, pencairan dana kepada Vaskes menjadi terlambat. Untuk menjawab tantangan ini, kami menghadirkan Cyberclaim, sebuah sistem cerdas berbasis AI yang mempercepat proses validasi dan anti-fraud pada klaim BPJS dari hitungan hari menjadi hanya beberapa detik. Dalam Cyberclaim terdapat 4 role utama, yaitu super admin, admin Vaskes, uploader, dan validator BPJS. Untuk alurnya yaitu Vaskes akan mengupload file klaim dan akan divalidasi sistem secara real-time menggunakan bantuan AI. Kemudian akan dilakukan anti-fraud check yang mengkombinasikan bantuan AI dengan human. Kemudian ada verifikasi BPJS yang dilakukan oleh validator dari BPJS, sehingga nanti dana akan cair lebih cepat dengan bantuan sistem secara real-time. Kemudian kita akan masuk. Yang pertama itu tahapan login. Di sini kita akan melakukan demo untuk melalui uploader terlebih dahulu. Di sini, melalui dashboard yang sederhana dan mudah digunakan, uploader dapat langsung mengunggah berkas klaim dalam bentuk file RAR ataupun zip yang berisi 3 dokumen wajib. Di sini sudah ada panduan upload klaimnya dan tips troubleshootingnya. Jadi, kita akan memilih file dalam bentuk RAR. Di sini ada dokumen wajib yaitu SEP, rekam medis, dan surat rujukan. Kemudian kita akan upload klaim. Jika berhasil akan menampilkan status berhasilnya dan data apa saja yang diupload. Kemudian kita juga bisa melihat detail klaimnya. Di sini adalah informasi yang diambil dari file yang diupload oleh Vaskes. Jadi ini menggunakan bantuan AI kita akan menyimpan datanya di database. Kemudian di sini juga kita bisa melihat list klaim yang ada dengan status apa saja dan juga berdasarkan total klaim yang kita upload sebelumnya. Kemudian di tahapan proses klaim ini kita akan melakukan pengecekan secara cepat, namun menyeluruh secara real-time. Untuk validasi dokumen tersebut, untuk memenuhi persyaratan yang pertama itu ketiga dokumen wajib terdeteksi. Yang kedua, field penting pada dokumen harus terisi. Dan yang ketiga, diagnosa pada SEP dan rekam medis harus sesuai dengan database ICD-10. Yang keempat, yaitu tanda tangan dokter penanggung jawab harus ada. Jika semua persyaratan terpenuhi, status klaim otomatis berubah menjadi menunggu verifikasi. Namun jika tidak sesuai, klaim langsung ditolak dan uploader dapat memperbaiki dokumen saat itu juga. Nah, di sini bisa melihat masalah yang ditemukan apa saja dan ringkasan validasinya juga sehingga mempercepat Vaskes mengetahui di mana letak kesalahan klaim di-upload. Untuk tahapan kedua itu
akan masuk ke tahapan pengecekan anti fraud yang dilakukan oleh validator. Jadi kita akan login sebagai validator. Di sini masuk ke menu manajemen claim dan fraud detection. Nah, pada menu ini, validator dapat menjalankan anti fraud detection yang kembali dibantu AI untuk memastikan keamanan klaim. Yang pertama, kita bisa memilih apa saja yang akan dicek ataupun hanya satu data pun. Kemudian, kita akan mengklik jalankan fraud detection. Nah, di sini jika sudah berhasil, maka akan menghilang pada menu di sini. Namun saat kita melihat semua status, maka statusnya sudah tervalidasi. Di sini persyaratan untuk pengecekan fraud pada sistem AI yang pertama yaitu pengecekan data pasien berdasarkan nomor kartu. Yang kedua, deteksi duplikat klaim. Lalu yang ketiga ada indikasi jumlah file yang mencurigakan. Klaim yang lolos akan masuk ke status validate dan siap untuk pemeriksaan final oleh BPJS. Baik, kita akan masuk ke tahapan ketiga yaitu untuk memverifikasi BPJS. Nah, pada tahap ini, verifikator akan memeriksa detail akhir klaim. Jika sesuai ketentuan, maka klaim akan disetujui dan dana bisa segera diproses. Jika mencurigakan, klaim ditolak untuk investigasi lebih lanjut. Jadi, yang bisa disetujui atau ditolak ini hanya klaim yang sudah divalidasi sistem melalui dua tahapan. Yang pertama itu validasi melalui upload user fastcase dan fraud check. Nah, di sini kita akan menyetujui, kemudian kita bisa memasukkan catatan validasi di sini, lalu akan setuju klaim. Jika sudah setuju, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Seperti itu. Kemudian kita akan login sebagai super admin. Di sini sistem juga dilengkapi dengan fitur administrasi pendukung, yaitu ada di data master, di sini menu tindakan, diagnosa, lalu ada fastcase, data dokter, data pasien. Jadi semua ini diatur dengan role based access agar tetap aman dan terkontrol. Jadi di sini kita bisa melihat data contoh seperti data dokter yang tersimpan di database BPJS dalam bentuk grid ataupun dalam bentuk list. Di sini kita juga bisa menambahkan data dari dokter di sini. Jadi untuk super admin bisa mengakses semua page yang ada. Nah, untuk administrasi sendiri di sini juga ada manajemen user, kita bisa melihat list user yang ada dan menambah data user. Kemudian ada juga update profile. Di sini bisa diakses oleh semua role yang dimana kita akan bisa melengkapi data fasilitas kesehatan ataupun data user masing-masing. Di sini ada profile user dan di sini juga ada untuk menu ubah password. Dengan cyberclaim, Fastcase tidak perlu lagi menunggu lama untuk validasi klaim. BPJS terbantu dengan pengecekan otomatis yang lebih akurat dan anti-fraud. Dan yang terpenting, pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Cyberclaim, accelerating healthcare claim validation powered by AI for smarter healthcare finance. Dengan adanya cyberclaim akan memberikan manfaat nyata. Yang pertama, fasilitas kesehatan akan memperoleh pencairan dana yang lebih cepat. Yang kedua, mengurangi beban administratif dan efisiensi akibat klaim pending. Yang ketiga, BPJS memperoleh proses verifikasi yang konsisten dan transparan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola layanan JKN. Why we participate in Hackathon BPJS 2025? Yang pertama, kita akan memberikan solusi nyata permasalahan BPJS dan Fastcase di lapangan. Yang kedua, adanya kolaborasi ide yang strategis, dan disinilah kita akan menuangkan dari Hackathon BPJS. Yang ketiga, percepatan transformasi layanan kesehatan di Indonesia. Demikian presentasi dan demo dari Cyberclaim. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami sangat berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi BPJS Kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.